Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya topik bahasan kita yaitu style atribut. Jadi style atribut ini memberikan ini ya efek style gitu ya atau ini ya apa berkaitan dengan memberikan style dari file HTML yang kita punya gitu ya. Nanti akan dijelaskan mekanisme bagaimana penerapan style atribut itu gitu ya. Ada beberapa metode untuk menggunakannya. Yang pertama, jadi untuk mengatur gitu ya tampilan elemen HTML gitu ya. Jadi itu gunanya style atribut. Dan HTML itu seperti yang kita ketahui biasanya kan polos ya. Kalau tanpa ada belum menggunakan CSS itu polos. Nah, untuk merubah itu komponen-komponen yang ada pada HTML digunakan namanya style atribut. Nah, CSS itu ya digunakan untuk mempercantik tampilan atau styling ya pada elemen-elemen di HTML. Jadi ada beberapa penulisannya, ada yang ditulis dengan file yang berbeda gitu ya. Ada yang inline gitu ya, dia di dalam setiap baris HTML diberikan style atribut. Bisa seperti itu. Kelebihannya sendiri gitu ya, mudah dipahami atau mudah dipelajari ya CSS itu. Jadi ini memberikan fitur atau kemampuan kita untuk dapat mengubah ataupun mengatur beberapa tampilan halaman HTML yang kita buat sekaligus gitu ya. Nah, ada 3 cara atau 3 metode yang dapat kita gunakan untuk menggunakan style atribut itu. Ada yang inline style sheet ya. Jadi inline style sheet ini digunakan dalam satu file HTML itu setiap barisnya kita sertakan juga untuk pemberian style gitu ya. Nanti saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana cara menggunakannya. Nanti kita bisa menggunakan text style gitu ya. Ada macam-macam gitu ya. Ada embedded style sheet. Jadi embedded style sheet itu dia didefinisikan di ini ya, halaman HTML biasanya di bagian atas ya, di body gitu ya, di head ya saya. Jadi di head itu dijabarkan dulu apa saja style sheet yang akan digunakan dalam satu file HTML itu. Ada yang linked style sheet. Yang linked style sheet ini berarti filenya terpisah dengan file HTML. Makanya kalau teman-teman mahasiswa di sini mencoba gitu ya, save as halaman website atau browser gitu ya, pada browser itu biasanya ada halaman HTML sendiri, CSS sendiri gitu ya, XML sendiri. Nah, itu biasanya memang menggunakan yang linked style sheet. Kalau inline gitu ya, jadi pada tag HTML penulisannya gini, diberi style lalu sama dengan T2 gitu ya. Nah, itu diberikan ini tag-tag untuk mempercantik halaman kita gitu ya. Contohnya saja ini kan sebuah paragraf ya. Kita beri style baik dari warnanya, dari marginnya gitu ya. Itu seperti apa paragraf kita. Ini akan merubah paragraf yang ada di line ini ya. Jadi kalau ada line paragraf lain kita harus memberikan style lagi gitu ya. Ini yang disebut inline. Kalau embedded, jadi embedded itu CSS-nya didefinisikan terlebih dahulu dalam tag style. Jadi di dalam head itu kita definisikan style, lalu tag style tutup, di dalamnya kita definisikan baik warna, margin, misalkan, terus text decoration, dan sebagainya. Nah, kalau embedded itu model penulisannya seperti ini. Ini sebuah file HTML gitu ya. Nah, di dalam head itu setelah title kita beli style. Nah, ini kita definisikan apa saja stylenya. Nah, jadi akan merujuk
setiap elemen HTML yang di bawah ini akan merujuk style yang sudah kita definisikan di atas ini. Karena modelnya ini ya, membacanya per baris untuk HTML ya. Jadi dari baris paling atas, jadi memang diletakkan di atas. Jadi di sini kan ada untuk heading 1 ya, heading 1 dia font size-nya 18, color-nya merah. Dan untuk paragraf di sini dia pakai font size 12, fontnya Arial gitu ya. Di sini teks indent-indentnya 0,5. Lalu ditutup. Nah, seperti ini penulisan yang embedded. Kalau link, dia ditulis di file terpisah. Nah, di head tadi, kalau tadi kan embedded pakai style ya. Text style buka dan tutup. Kalau yang link, kita kasih linknya. Link gitu ya, rel sama dengan style sheet gitu ya. Tipenya apa? Ya teks atau CSS gitu ya. Harf ini untuk linknya. Misalkan kalau di dalam folder yang sama, kita tidak perlu mengidentifikasi foldernya, cukup nama file CSS kita. Misalkan saya beri nama mystyle ya, mystyle.css. Kalau ada di dalam folder lain, misalkan folder CSS, berarti css/mystyle.css gitu ya. Nah, ini sintaksnya CSS sendiri. Jadi kita harus pahami rule dari penulisan CSS itu. Ada yang namanya selector gitu ya, dan ada namanya declaration. Jadi CSS terdiri dari dua ini, selector dan declaration. Nah, di deklarasi itu gitu ya, di sini ada dua pembagian lagi. Ada yang disebut atribut, ada yang disebut value gitu ya. Sedangkan di selektor tuh ada propertinya dan value-nya gitu ya. Nah, dipahami harus mengandung dua unsur ini. Contoh dari selektor gitu ya. Nah, ini contohnya kita, tapi jangan lupa yang body, heading 1, heading 2, paragraf gitu ya. Ini selektor ya disebutnya. Ini selektor. Di declaration tadi ada property, ada value. Nah, ini propertinya dan ini value-nya. Gitu ya. Jadi selektor itu berupa elemen HTML sendiri. Jadi, Pak itu bagaimana? Apakah sesuai dengan apa yang kita buat gitu ya? Kalau memang kita mendefinisikan selektor elemen HTML kita ada body, heading 1, heading 2 gitu ya. Paragraf misalkan ya, itu ya kita berikan properti dan value-nya nanti. Ada beberapa contoh properties dan value-nya gitu ya. Ini contohnya untuk body ya. Ya kita beri background misalkan. Untuk heading kita beli warna, untuk heading 2 kita beli decoration text gitu ya. Untuk paragrafnya kita beri ini ya warna ya. Untuk warna ini kita bisa menggunakan tipe ini ya. Nama warnanya green, blue, red gitu ya, atau kita pakai bilangan heksadesimalnya. Heksadesimal itu ada huruf dan angka ya, kombinasi huruf dan angka. Ini biasanya kalau yang sering menggunakan Photoshop itu tahu ya juga ya. Karena di situ biasanya ada tiap warna itu memiliki bilangan heksadesimal yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini lalu bagaimana Pak bila selektor kita itu banyak gitu ya di HTML? Ya pasti akan susah kalau untuk merubah stylenya tadi satu persatu. Ada namanya ID dan kelas selektor gitu ya. Jadi menandai elemen HTML. Jadi ID itu untuk sebuah elemen di halaman HTML. Jadi satu ID digunakan sekali di sebuah halaman. Kalau di halaman lain dia boleh dengan ID yang sama, tetapi di satu halaman HTML ya ID-nya itu ini ya tidak akan ada yang sama gitu ya. Untuk kelas bisa menandai beberapa elemen. Jadi beberapa elemen HTML itu dijadikan sebuah kelas. Gitu. Satu kelas itu dapat nanti digunakan beberapa kali di sebuah halaman. Kita panggil gitu modelnya ya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Misalkan ini ada sebuah file HTML ya. Nah, di sini kan kita nanti akan mencoba di mana itu ID-nya gitu ya. Nah, ini misalkan PID-nya teks 1 gitu ya. Nah, kita
seolah-olah memanggil atau membuat teks 1 itu. Nah, teks 1 di sini itu ini isinya teks 1 ada alignment-nya, ada warnanya gitu ya. Jadi untuk ID teks 1 itu kalau kita tiap paragraf kan kita punya banyak paragraf menggunakan memanggil kelas selektor yang sama, itu pasti akan sama semua gitu. Itu enaknya, tidak perlu mendefinisikan panjang dan lebar ya. Di sini cukup memberikan seperti itu aja. Nah, ini contohnya, kita kalau mau punya kelas, buat kelas ya, contoh. Di style tipenya kita CSS misalkan ya. Di sini dot center gitu ya. Jadi kita membuat kelas gitu ya. Ini H1 kelasnya center. Jadi otomatis dia alignment-nya atau heading-nya atau paragrafnya dia center gitu ya. Seperti itu yang dimaksud dengan kelas. Nanti kita juga bisa menggabungkan menggunakan beberapa ini ya style atribut, lebih dari satu style atribut tentunya gitu. Tidak hanya satu style atribut yang dijadikan satu kelas gitu ya. Memang harusnya ada lebih dari satu gitu ya style atribut yang kita definisikan di dalam sebuah kelas. Ada HTML dan kelas selektor. Nah, ini HTML dan kelas selektor sendiri bisa digabung gitu ya. Nah, di sini ada ini ya, kelas paragraph center gitu ya. Ini untuk p.center ini kita gunakan sebagai kelasnya untuk memanggil seperti tadi. Nah, ini ada namanya yang kita kenal dengan selektor bebas gitu ya. Jadi efek garis bawah dengan selektor bebas. Nah, ini garis bawahnya tuh di sini. Nah, garis bawah ini sebuah selektor bebas. Oke. Ada lagi, kalau tadi kelas ya, kalau sekarang grouping. Jadi grouping itu selektor yang sama ditulis menjadi satu. Jadi ini untuk mempersingkat ya sintaks yang kita tulis gitu ya. Ini H1 misalkan. Kalau begini kan harusnya kita mendefinisikan warnanya, heading, fontnya, background-nya. 3 baris gitu ya. Dan ini satu persatu. Nah, padahal selektornya sama. Nah, kita bisa melakukan grouping. Di sini H1 ada color-nya, ada font-nya, ada background white-nya gitu ya. Nah, grouping yang part 2 gitu ya, sama, deklarasinya sama, cuman digabung menjadi satu. Nah, gini H1, H2, H3 gitu. H1, H2, H3 gitu ya. Nah, decoration-nya itu color dan warnanya yellow untuk value-nya. Ya, kalau tadi kan seperti ini karena heading satunya sama. Berikutnya yang sama itu yang belakangnya atau decoration-nya. Berarti selektornya kita sebutkan satu persatu karena sama. Jadi ada pasti sudah tidak asing ya dengan komentar, kita memberikan komen gitu ya. Kalau pada HTML itu ini ya, kalau CSS gitu ya, kalau kode CSS itu slash bintang gitu ya, diakhiri dengan bintang slash gitu ya. Seperti ini contoh penggunaannya. Ada text properties, jadi ini untuk ya, memberikan dekorasi pada teks gitu ya. Dari warna, spasi, word spacing-nya, ada text alignment-nya ini rata kiri, kanan, font-nya, text transform, ada text decoration. Text transform ini misalkan besar semua gitu ya, capital sentence case dan sebagainya ya. Ada letter spacing gitu ya, kita memberikan jarak antar huruf ya. Nah, ini sama ini kan berbeda ya. Ya, ini kita berikan spasinya 5 pixel misalkan. Kalau ini tidak ya hasilnya seperti ini. Ada word spacing, jadi kita memberikan, kalau yang tadi itu letternya, kalau ini word ya, jadi perkata. Di sini ada spasinya 5. Jadi itulah perbedaannya. Kalau ini kita memberikannya letter spacingnya 5, terus kita tambah word spacingnya 15 pixel, misalkan kasih jarak 15. Ada text alignment, jadi ini center, justify gitu ya, rata kanan, rata kiri gitu ya.
Ini kita bisa melakukan seperti itu. Ini misalnya rata kiri, ini center gitu ya. Kita tambahkan text alignment di sini. Nah, karena heading 1 ini kan terus sama. Kalau kita ternyata memiliki beberapa heading gitu ya, yang dekorasinya sama, kita tinggal gunakan grouping tadi ya. Ini font. Font properties-nya gitu ya, macam-macam gitu ya. Silahkan bisa ditambahkan sendiri gitu ya, nanti filenya gitu ya. Bisa disertakan di file CSS-nya gitu ya, untuk menambahkan font-font yang memang tidak basic ya. Kalau ini kan Times New Roman, Arial, Helvetica itu hal yang sudah disediakan oleh HTML basic-nya, HTML5 misalkan. Ini ada font size, ya ukurannya, ada font style, atau dia normal, italic, bold. Kalau font weight itu bold ya, kalau style itu hanya normal dan italic saja. Kalau weight-nya itu normal atau bold. Ada text transform. Nah, ini untuk uppercase ya, uppercase, lowercase, kapitalis gitu ya. Untuk huruf besar semua gitu ya. Ini berbeda dengan yang ini gitu ya. Text decoration itu terkait underline, overline, gitu ya, outline through gitu ya. Jadi ada yang garisnya di tengah-tengah huruf, ada yang dia di bawahnya, ada di atasnya. Mengatur tampilan tag link gitu ya. Nah, ini kita juga bisa gitu ya. Link kita mau beri warna yang berbeda nih. Oh, Pak, saya bosen warna biru gitu ya. Misalkan kita linknya itu misalkan kita berubah-ubah gitu ya, silahkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai style atribut gitu ya. Silakan dicoba untuk menerapkannya pada project masing-masing gitu ya. Ada HTML yang sudah dibuat pada periode sebelumnya diberikan style atribut agar tampilannya lebih menarik ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.